Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, dan BUMN atau BUMD. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Langsung saja kita ke contoh soal. Namun sebelumnya ketahui dulu tarif PPh pasal 22 untuk transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN, atau BUMD. Besaran tarif PPh pasal 22 yang digunakan adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN, dan tidak final. Nah, berarti di sini adalah harga pembelian ini merupakan dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Nah, ada ketentuan transaksi yang dilakukan oleh pemungut yaitu DJPB, kemudian Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD, di mana batasan transaksi paling banyak 2 juta dilakukan oleh bendaharawan dan paling banyak 10 juta tidak terpecah-pecah ya yang dilakukan oleh BUMN itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Artinya transaksi dari 2 juta ke bawah misalkan ya itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Begitupun yang dilakukan oleh BUMN. Di bawah 10 juta tidak terpecah-pecah ya itu tidak dikenakan atau tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini CV Buana menerima pembayaran dari bendaharawan Pemprov atas pengadaan atau penyediaan peralatan kantor senilai 400 juta. Transaksinya tidak termasuk PPN. Berapa PPh pasal 22 terutang? Nah, ini langsung saja karena di sini adalah DPP-nya sebesar 400 juta, maka PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikali 400 juta senilai 6 juta. Nah, angka 6 juta ini yang akan dipungut oleh bendaharawan Pemprov. Nah, untuk selanjutnya adalah tarif PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Yang pertama adalah tarif pembebanan tunggal 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu. Nah, ini bisa dilihat di lampiran PMK nomor 41 tahun 2022. Kemudian importir yang menggunakan API atau angka pengenal impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Kemudian importir yang tidak menggunakan API atau non-API, maka tarifnya adalah 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir adalah impornya yang tidak dikuasai, dikenakan 7,5% dari harga jual lelang. Nah, untuk nilai impor ini merupakan DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini dapat diperoleh dari CIF ditambah bea masuk ditambah pungutan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Dicontohkan PT ABC melakukan transaksi jual beli peralatan mesin dengan perusahaan yang berdomisili usahanya di Korea tanpa menggunakan API. Berarti di sini PT ABC akan dikenakan tarif sebesar 7,5%. Nah, nilai kontrak diketahui sebesar $10.000. Berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point, PT ABC mengasuransikan pengiriman tersebut dengan premi sebesar 10% dari kontrak pembelian. Nah, berarti di sini sudah diketahui bahwa nilai kontrak itu adalah cost-nya, C-nya. Nah, kemudian insurance-nya atau asuransinya itu adalah 10% dari nilai kontrak, yaitu ya 10% dari $10.000.
Nah, kemudian dengan biaya angkut senilai $1.500. Berarti ini adalah freight-nya. Nah, kemudian adapun biaya masuk dan pungutan lainnya masing-masing adalah 20% untuk biaya masuknya ya, 20% dari CIF, kemudian dan 5 juta adalah pungutan lainnya. Kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah 14.000 per dolar, sedangkan untuk kurs BI-nya adalah 13.500 per dolar, per 1 dolar ya. Berapakah besar PPh pasal 22 terutang? Nah, langsung saja kita petakan dulu ya yang ada di soal. Untuk cost-nya adalah $10.000 ya, nilai kontraknya. Kemudian asuransinya atau insurance-nya adalah 10% dari cost, yaitu sebesar $1.000. Kemudian ada ongkos angkut atau freight, yaitu $1.500. Nah, untuk CIF ini kemudian ditambahkan menjadi $12.500. Nah, CIF ini masih dalam bentuk dolar, kemudian dikonversikan ke rupiah dengan dikalikan kursnya, yaitu 14.000, yaitu sebesar 175 juta rupiah. Nah, ini CIF-nya sudah dikonversikan ke rupiah, kemudian di sini ditambah biaya masuk, yaitu 20% dari CIF, sebesar 35 juta, dan ditambahkan biaya lainnya 5 juta, sehingga total dari ketiga ini yaitu CIF yang sudah dikonversikan ke rupiah ditambah biaya masuk ditambah biaya lainnya, ini merupakan nilai impor, yaitu DPP-nya. Dasar pengenaan pajaknya maka diperoleh 215 juta. Nah, di sini PPh pasal 22 terutangnya yaitu 7,5% dikali nilai impor sebesar 16.125.000. Nah, kenapa 7,5%? Karena tidak menggunakan API.